Di tanah Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejarah pernah ditulis dengan darah dan keberanian. Sebuah kisah tentang perlawanan, tentang harga diri, dan tentang seorang pejuang bernama Pang Suma. Perlawanan itu dikenal sebagai Perang Majang Desa, perang antara suku Dayak Desa melawan pasukan Kekaisaran Jepang pada tahun 1944 hingga 1945. Suku Dayak Desa adalah bagian dari masyarakat Dayak yang mendiami wilayah Toba dan Meliau, Kabupaten Sanggau. Puluhan kampung berdiri di tanah adat mereka, tempat tradisi dijaga dan kehormatan dijunjung tinggi. Namun masa pendudukan Jepang mengubah segalanya. Ketika Jepang mengambil alih Kalimantan Barat, dua perusahaan besar masuk ke wilayah ini, Nomura di bidang pertambangan dan Sumitomo di bidang perkayuan. Bersamaan dengan itu, sistem Romusha diberlakukan. Ribuan rakyat dipaksa menebang kayu, menggali tambang, bekerja tanpa upah layak, tanpa makanan cukup. Banyak yang jatuh sakit, banyak pula yang tak pernah kembali. Kebencian rakyat semakin membara setelah peristiwa Mandor, ketika para sultan dan pemimpin lokal ditangkap dan dibunuh Jepang. Rasa kehilangan berubah menjadi bara perlawanan. Puncaknya terjadi pada 13 Mei 1945. Anak perempuan Pang Linggan, tokoh masyarakat Dayak Desa, hendak dipaksa menikah oleh seorang mandor Jepang bernama Osaki. Ancaman dan penghinaan itu dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap martabat adat. Ketika Osaki mengancam akan memancung kepala Pang Linggan, rakyat memutuskan, lebih baik melawan daripada mati terhina. Dipimpin oleh Pang Suma dan Pang Linggan, rakyat menyusun strategi. Osaki disergap dan tewas tanpa perlawanan berarti. Hal ini menyebabkan pertempuran pecah di perusahaan kayu. Sebelum serangan dilancarkan, digelar ritual sakral, mangkok merah, sebuah tanda perang bagi suku Dayak, sebuah panggilan kehormatan yang tak boleh diabaikan. Dari Ketapang hingga Sekadau, ribuan orang berkumpul, senjata tradisional diangkat melawan senapan dan perlengkapan modern tentara Jepang. Jepang tak tinggal diam, ekspedisi militer dikirim ke Meliau, dipimpin Letnan Takeo Nagatani. Namun di hulu Sungai Kapuas, di Umbuan Kunyil, pasukan Jepang disergap. Pang Suma dan para panglima adat menyerang dengan taktik gerilya. Nagatani tewas di tangan pejuang Dayak, sebuah kejutan besar bagi militer Jepang. Pada 24 Juni 1945, Pang Suma memasuki Meliau. 6 hari kemudian, wilayah itu berhasil direbut. Untuk sesaat, tanah itu kembali ke tangan rakyat. Namun, Jepang melancarkan serangan balasan. Pada 17 Juli 1945, pertempuran sengit terjadi di Pemura dan Temura. Pang Suma tertembak, Pang Linggan dan beberapa panglima lainnya gugur. Satu persatu pemimpin perlawanan jatuh. Meliau kembali dikuasai Jepang hingga akhir Agustus 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kabar itu belum segera sampai ke pedalaman Kalimantan Barat. Perlawanan tetap berlanjut. Angkatan Perang Majang Desa kembali diaktifkan. Rakyat Dayak terus mengangkat senjata, bukan hanya melawan Jepang, tetapi juga menghadapi kembalinya Belanda. Perang Dayak Desa bukan sekadar konflik bersenjata. Ia adalah simbol harga diri, adat, dan keberanian masyarakat pedalaman yang menolak tunduk pada penindasan. Puluhan tahun kemudian, pada 1980, sisa-sisa perang itu, termasuk sebilah katana milik Letnan Nagatani, diserahkan kembali kepada perwakilan Jepang sebagai bagian dari rekonsiliasi sejarah. Di hutan-hutan Sanggau, kisah ini mungkin tak tertulis di banyak monumen, namun dalam ingatan masyarakat Dayak Desa, Perang 1945 itu adalah bukti bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan dari pedalaman oleh mereka yang mempertahankan tanah dan martabatnya hingga titik darah terakhir. Inilah kisah keberanian dari Kalimantan Barat,
kisah tentang adat, kehormatan, dan perlawanan. Jika kalian suka cerita ini, follow untuk cerita menarik lainnya.